Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi tentang logam alkali. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kimia Anorganik 2 dengan dosen pembimbing Bapak Pengalongan Sulaiman. Untuk itu, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sherin Aulia Rahmadani dengan NIM 12010722133 kelas 4A Prodi Pendidikan Kimia. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang sumber-sumber logam alkali di alam. Yang kedua, ekstraksi logam alkali dari mineralnya. Yang ketiga, sifat fisika dan kimia yang dimiliki logam alkali. Yang keempat, penggunaan logam alkali dan senyawanya. Yang kelima, membedakan karakteristik senyawa oksida dan superoksida dari logam alkali. Yang keenam, sintesis hidroksida garam-garam okso, karbonat, bikarbonat, nitrat, nitrit, sulfat, disulfid, dan halida dari logam alkali. Yang ketujuh, sifat-sifat hidroksida garam-garam okso dan halida dari logam alkali. Baiklah, masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu tentang sumber-sumber logam alkali di alam. Logam-logam yang termasuk tipe ini adalah unsur-unsur golongan 1A serta berelium yang sangat elektropositif dan memiliki potensial reduksi standar negatif tinggi. Keberadaan logam-logam tersebut di alam merupakan sebagai garam-garam yang mudah larut seperti klorida, karbonat, serta sulfat. Unsur logam alkali terletak pada golongan 1A dalam sistem periodik unsur. Unsur logam alkali bersifat sangat reaktif sehingga hanya kita jumpai pada bentuk senyawanya di alam. Salah satu unsur alkali yang banyak di alam adalah natrium dalam bentuk ion Na+ yang banyak ditemukan di dalam air laut dan banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari, contohnya sebagai garam dapur atau NaCl. Materi yang kedua yaitu tentang ekstraksi logam alkali dari mineralnya. Logam-logam alkali sangat stabil terhadap pemanasan, sehingga logam-logam alkali tidak bisa diperoleh dari oksidanya melalui proses pemanasan. Logam alkali tidak dapat dihasilkan dengan mereduksi oksidanya. Hal ini disebabkan logam-logam alkali ialah pereduksi yang kuat. Keberadaan natrium serta kalium telah dikenal sejak lama. Namun untuk mereduksi logam-logam alkali dalam air tidak bisa dilakukan karena logam-logam alkali dapat bereaksi dengan air menghasilkan basa kuat pada abad ke-19 Hijriah. Pemisahan logam tanah jarang dari Westy Flores Can Powder menggunakan asam klorida. Sebelumnya ditreatment dengan proses alkaline fusion di mana produk membentuk NaLO2 serta logam tanah jarang oksida. NaLO2 yang larut dengan air akan meninggalkan logam tanah jarang sendiri pada produksi solid. Syarat proses leaching logam tanah jarang oksida dalam penelitian ini adalah menjadi berikut. Rasio liquid solid 11:1, suhu leaching 75 derajat Celcius, waktu leaching 1,5 jam, dan penambahan 8% hidrogen peroksida halidanya. Materi yang ketiga yaitu sifat fisika dan kimia yang dimiliki logam alkali. Sifat fisika, unsur-unsur alkali mempunyai kilap keperakan logam yang khas pada bagian atas yang baru dipotong, tetapi ini cepat menghitam setelah bersinggungan dengan udara. Unsur-unsur ini juga mempunyai daya hantar konduktivitas listrik dan panas yang tinggi, yang merupakan sifat khas logam. Pipa yang diisi natrium digunakan untuk penghantar listrik yang pendek. Natrium yang meleleh digunakan sebagai fluida pentransfer panas dalam beberapa reaktor nuklir. Daya hantar panas dan daya hantar listrik unsur-unsur logam alkali secara umum berukuran dari Li dan Cs.
Sifat kimia. Karakteristik khas yang paling menyolok dari logam alkali adalah kereaktifan yang sangat luar biasa besar. Mengapa kebanyakan orang tak kenal baik rupa logam-logam yang sangat umum natrium, kalium, dan kalsium adalah sebab logam-logam ini begitu aktif sebagai akibatnya mereka tidak terdapat sebagai unsur bila bersentuhan dengan udara atau air. Tidak satu pun dari unsur ia terdapat di alam pada keadaan unsurnya. Semua unsur alkali terdapat pada senyawaan di alam sebagai ion-ion positif. Materi yang keempat, penggunaan logam alkali dan senyawaannya. Penggunaan logam alkali cukup luas, baik pada bentuk logam bebasnya ataupun senyawaan logam alkali. Logam-logam alkali memiliki titik leleh yang rendah sehingga dapat digunakan sebagai medium perpindahan panas pada suatu reaktor nuklir. Logam alkali mudah dilelehkan lalu dialirkan melalui pipa-pipa ke pusat reaktor di mana logam alkali menyerap panas. Kegunaan senyawa-senyawa alkali adalah sebagai berikut. Senyawa natrium atau NaCl, garam dapur, bahan baku pembuatan NaOH, Na2CO3, logam Na, dan gas klorin. NaOH soda kaustik, bahan baku utama dalam industri sabun, kertas, dan tekstil. Pemurnian boksit, ekstraksi senyawa-senyawa aromatik dari batu bara. Na2CO3, soda cuci, pelunak kesadahan air, zat pembersih atau cleanser, peralatan rumah tangga, industri gelas. NaHCO3, soda atau soda kue, campuran pada minuman dalam botol, beverage agar menghasilkan CO2, bahan pemadam api, obat-obatan, bahan pembuat kue. NaNO3, pupuk, bahan pembuat senyawa nitrat yang lain. NaNO2, pembuatan zat warna, proses diazotasi, pencegahan korosi. Na2SO4, garam blubber, obat pencahar atau cuci perut, zat pengering buat senyawa organik. NaOCl, zat pengelantang, bleaching untuk kain. Materi yang kelima membedakan karakteristik senyawa oksida dan superoksida dari logam alkali. Senyawa-senyawa alkali sebagai bahan baku banyak industri serta bereaksi di laboratorium. Senyawa-senyawa logam alkali meliputi senyawa oksida, hidroksida, dan garam-garam alkali. Yang pertama, oksida alkali. Logam alkali bereaksi dengan gas oksigen membentuk oksida O2-, peroksida O2-, serta superoksida O2-. Lihat bab oksigen kimia organik 1. Kecuali litium yang hanya bisa membentuk oksida. Seluruh oksida alkali bereaksi hebat dengan air menghasilkan larutan alkali hidroksida. Yang kedua, hidroksida alkali. Senyawa alkali hidroksida ialah zat padat berwarna putih, tembus cahaya, dan mudah menyerap uap air di udara hingga terlarut. Seluruh alkali hidroksida berbahaya bila kontak secara langsung karena akan bereaksi protein kulit sehingga kulit terasa panas serta melepuh. Oleh karena itu, sifat itulah natrium hidroksida NaOH dibuat dari elektrolisis larutan NaCl jenuh. Materi yang keenam, sintetis hidroksida garam-garam okso, karbonat, bikarbonat, nitrat, nitrit, sulfat, bisulfit, dan halida dari logam alkali. Yang pertama, karbonat. Salah satu senyawaan 2A yang melimpah di alam adalah karbonat. Logam-logam alkali karbonat adalah satu-satunya kelompok senyawaan yang larut dalam air. Alkali karbonat yang terpenting adalah natrium karbonat yang pada umumnya stabil sebagai kristal anhidrat, monohidrat, dan dekahidrat. Adapun natrium karbonat dapat diperoleh dari bahan tambang yaitu trona mengandung 90% karbonat hidrogen atau natrium sesquikarbonat. Sesqui yaitu 1,5. Ini merupakan jumlah ion natrium yang terdapat dalam setiap unit karbonat yang terdapat dalam mineral. Yang kedua, natrium nitrat dan kalium nitrat.
Senyawa natrium nitrat terurai menjadi senyawa nitrit dan oksigen pada temperatur 500 derajat Celcius. Menurut persamaan reaksinya, 2NaNO3 menghasilkan 2NaNO2 ditambah O2. Kalium nitrat dibuat dari kloridanya dengan natrium nitrat. Menurut persamaan reaksi, KCl ditambah NaNO3 menghasilkan KNO3 ditambah NaCl. Proses ini dilangsungkan pada temperatur di bawah 100 derajat Celcius sebab KNO3 paling rendah kelarutannya pada temperatur kamar. Senyawa ini dapat dipisahkan dan dimurnikan dengan kristalisasi bertingkat. Seperti halnya NaNO3, KNO3 juga mengalami dekomposisi yang sama pada pemanasan. Kalium nitrat dapat juga digunakan sebagai bahan untuk membuat serbuk peluru yang dicampur dengan arang belerang dengan rasio massa sekitar 6:1:1. 3. Sulfat. Natrium sulfat digunakan dalam pembuatan kayu menjadi bubur serat atau pulp. Kalium sulfat adalah bahan berharga dalam jenis pupuk tertentu. Natrium sulfat dekahidrat N2SO4 10H2O. Garam Glauber memiliki sifat yang baik sebagai bahan penyimpan energi matahari untuk pemanasan. Dengan panas matahari, zat mempunyai suhu transisi yang cocok 32,4 derajat Celcius, panas lebur yang besarnya 250 kJ per kilogram. Yang keempat, halida dari logam alkali. Seluruh golongan alkali berikatan ion dengan unsur halogen. Beberapa halida dari logam alkali terdapat begitu melimpah di alam sehingga digunakan sebagai bahan mentah untuk membuat senyawaan lain dari logam dan halogen. Contohnya, natrium klorida diambil langsung dari tambangnya. Saat pemurnian larutan atau biji-bijinya kadang-kadang diperoleh halida lain seperti litium, rubidium, cesium klorida, beberapa bromida, dan iodida yang terdapat dalam kuantitas kecil pada biji itu. Materi yang ketujuh, sifat-sifat hidroksida garam-garam, okso, dan halida dari logam alkali. Yang pertama, hidroksida logam alkali. Dengan berwarna putih, padatan alkali hidroksida tembus cahaya dan dalam air yang berlebih, menyerap uap air, udara hingga terlarut, kecuali litium hidroksida oktahidrat LiOH8H2O. Semua alkali hidroksida berbahaya sebab bereaksi dengan protein kulit sehingga menghilangkan permukaan kulit. Natrium hidroksida dan kalium hidroksida diproduksi berbentuk butiran pelet dengan memasukkan lelehannya ke dalam cetakan. Pada karbon dioksida, alkali hidroksida sangatlah diserap oleh alkali hidroksida dari atmosfer membentuk karbonat. Persamaan reaksinya, 2NaOH ditambah CO2 menghasilkan Na2CO3 ditambah H2O. Karena mudah larut dalam air, alkali hidroksida merupakan sumber hidroksida yang sangat baik. Yang kedua, garam-garam alkali. Natrium karbonat. Karbonat merupakan satu-satunya kelompok karbonat yang larut dalam air. Yang terpenting dalam alkali karbonat adalah natrium karbonat yang stabil sebagai kristal anhidrat, monohidrat, serta dekahidrat. Diperoleh dari bahan tambang-tambang terona, natrium karbonat mengandung 90% karbonat hidrogen karbonat Na2CO3, NaHCO3, 2H2O, dan ini merupakan jumlah ion natrium yang terdapat dalam setiap unit karbonat dalam mineralnya. Selanjutnya, natrium hidrogen karbonat. Logam-logam alkali kecuali litium membentuk satu-satunya padatan hidrogen karbonat atau bikarbonat. Natrium hidrogen karbonat lebih susah larut dibandingkan dengan karbonatnya. Jadi dengan mengalirnya gas karbon dioksida ke dalam larutan jenuh karbonatnya, sifat natrium bikarbonat dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama pemadam kebakaran karena serbuk mampu menyelimuti api dan juga gas karbon dioksida yang dihasilkan dapat memadamkan api. Natrium nitrat dan kalium nitrat. Natrium nitrat dalam jumlah yang sangat besar terdapat di cabai. Natrium nitrat terurai menjadi senyawa nitrit dan oksigen pada temperatur 500 derajat Celcius. Karena KNO3
paling rendah kelarutannya pada suhu kamar, dapat dipisahkan dan dimurnikan dengan kristalisasi bertingkat. Kalium nitrat digunakan sebagai bahan untuk membuat serbuk peluru yang dicampurkan dengan arang kayu dan belerang. Terbentuknya gas sebagai hasil reaksi yang disertai dengan suhu tinggi mengakibatkan pengembangan mendadak sehingga terjadi ledakan. Halida. Sangat banyak sekali halida logam alkali yang terdapat pada alam digunakan sebagai bahan mentah untuk membuat senyawaan lain dari logam dan halogen. Karena sifat yang dimiliki alkali menjadikannya sangat mudah bereaksi dengan unsur lain. Salah satu halogen yang membentuk senyawa halida, salah satu contoh reaksi logam alkali dengan halogen yang membentuk senyawa halida alkali sebagai berikut. 2Na ditambah Cl menghasilkan 2NaCl. 2K ditambah Cl menghasilkan 2KCl. Natrium klorida serta kalium klorida diambil langsung dari tambangnya. Bagian terbesar dari kalium klorida yang diperoleh kira-kira 3 juta ton per tahun di Amerika. Perkumpulan yang digunakan dalam pupuk. Kalsium klorida juga sering dijumpai di alam pada produksi sebagai suatu produk samping atau yang jarang sekali digunakan dari proses solvay untuk membuat natrium karbonat. Kesimpulan dari materi di atas yaitu sumber yang paling utama logam alkali adalah air laut. Air laut merupakan larutan-larutan garam alkali, akan tetapi golongan alkali ini jarang ditemukan dalam bentuk unsur murni. Logam alkali biasanya ditemukan dalam bentuk senyawaannya. Beberapa sifat umum senyawa logam alkali yaitu sifat yang berkaitan dengan ionik, kestabilan anion-anion besar bermuatan rendah, hidrasi ion, dan kelarutan. Pada golongan logam alkali, jika dilihat dari sistem periodik unsur dari atas ke bawah, maka elektronegatifnya semakin berkurang. Logam alkali ini hanya memiliki satu elektron valensi yang terlibat dalam pembentukan logam. Oleh karena itu, logam alkali memiliki energi kohesi yang kecil sehingga bersifat lunak. Pada golongan logam alkali memiliki tenaga kohesi yang kecil sehingga bersifat lunak. Pada golongan logam alkali, titik didih serta titik lelehnya mengalami penurunan jika dilihat dari atas ke bawah pada sistem periodik unsur sehingga lebih mudah menguap dan meleleh. Beberapa reaksi yang dapat berlangsung menggunakan golongan logam alkali diantaranya artinya dapat bereaksi menggunakan air, udara, hidrogen, halogen, dan senyawanya. Sarannya, sebagai insan kita harus melestarikan alam dan kita dapat menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi harus mencari tahu akan kekayaan alam dan selalu senantiasa bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk itu, saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.